Hai teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas sedikit mengenai keunggulan atau kelebihan pada kurikulum Merdeka Belajar atau kita bisa menyebutnya KMB. Tapi sebelum itu kita akan mengetahui dulu apa itu kurikulum Merdeka. Beberapa sekolah di berbagai daerah kini telah mengimplementasikan atau telah menerapkan kurikulum Merdeka di sekolahnya. Kurikulum Merdeka ini sudah diimplementasikan sejak 2022 silam. Kita perlu tahu apa sih kurikulum Merdeka itu? Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang menjabarkan kurikulum sebelumnya yang lebih rumit. Jadi, kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten pembelajaran akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Apa sih pembelajaran intrakurikuler itu? Nah, sebelum kita membahas keunggulan, kita ketahui dulu mengenai pembelajaran intrakurikuler. Kegiatan di sekolah sendiri memang memiliki kegiatan ya. Di dalamnya itu ada kegiatan kurikuler dan kegiatan non-kurikuler. Kegiatan non-kurikuler merujuk pada aktivitas yang tidak sesuai dengan kurikulum sekolah sehingga berada di luar tanggung jawab sekolah. Berarti non-kurikuler itu kegiatan yang berada di luar, sedangkan kurikuler adalah kegiatan yang berada di dalam tanggung jawab sekolah atau berada di dalam sekolah. Dengan demikian bisa kita ketahui bahwa kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan di sekolah berdasarkan pada program belajar yang tersusun dengan orientasi peningkatan akademis. Kegiatan intrakurikuler ini berisi berbagai kegiatan untuk meningkatkan standar kompetensi lulusan melalui pencapaian kompetensi dasar yang harus dimiliki peserta didik. Kegiatan intrakurikuler ini dilakukan oleh sekolah secara teratur atau memiliki jadwal dalam kalender akademik serta wajib diikuti oleh setiap peserta didik. Jadi pembelajaran intrakurikuler atau kegiatan intrakurikuler ini adalah kegiatan yang berada di dalam sekolahan, di mana kegiatan ini wajib diikuti dan sudah terjadwal secara teratur dalam kalender akademik. Nah, contoh dari kegiatan intrakurikuler ini seperti apa? Yang pertama ada kegiatan belajar mengajar, yang kedua ada misalnya piket kebersihan kelas, atau bisa juga kegiatan senam, maupun ada yang namanya wawasan kebangsaan. Oke. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai keunggulan kurikulum Merdeka. Sebenarnya keunggulan atau kelebihan ini banyak sekali, namun pada pembahasan di video kali ini kita hanya akan membahas 3 kelebihan dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama dalam keunggulan kurikulum Merdeka sendiri adalah yang pertama yaitu lebih sederhana dan mendalam. Lebih sederhana dan mendalam ini maksudnya adalah kurikulum Merdeka lebih berfokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Proses pembelajaran diharapkan menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak berburu-buru dan menyenangkan. Maksudnya adalah pembelajaran atau materi yang diterima oleh peserta didik itu sesuai dengan jenjang masing-masing, dan pembelajaran ini sesuai dengan kompetensi fasenya sehingga peserta didik mampu menyerap materi secara baik dan memahami setiap pembelajaran yang diterimanya. Kemudian yang kedua itu lebih merdeka. Sudah kita ketahui dengan jelas, namanya saja kurikulum Merdeka. Jadi keunggulan yang kedua yaitu mengenai lebih merdeka. Lebih merdeka ini di mana peserta didik diberi kebebasan dalam memilih bakat minatnya, di mana khususnya jenjang SMA tidak ada program peminatan di SMA sehingga peserta didik
dapat memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Selain itu juga guru diharapkan mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Sekolah pun memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Jadi di sini peserta didik diberi kebebasan dalam memilih pelajaran sesuai bakat dan minatnya. Selain itu juga guru diharapkan mengajar sesuai dengan tahapan pencapaian atau perkembangan peserta didik, di mana mengelola kurikulum sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Dan keunggulan yang terakhir yaitu lebih relevan dan interaktif. Lebih relevan dan interaktif ini yaitu pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya, sehingga dapat mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Jadi di sini kegiatan kurikulum Merdeka itu lebih relevan atau sesuai dengan perkembangan zamannya di era sekarang ini dan lebih interaktif, di mana peserta didik diberi kesempatan lebih luas, diberi peluang untuk mengembangkan isu-isu aktual yang terjadi di lingkungan maupun di dalam kesehatannya. Dan mengenai tadi di mana yang dapat mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Apa sih karakter profil pelajar Pancasila? Karakter profil pelajar Pancasila adalah pelajar siswa yang diharapkan berkembang setelah pembelajaran dilakukan. Berarti karakteristik siswa yang diharapkan mampu berkembang setelah adanya pembelajaran, atau berarti setelah pembelajaran itu peserta didik mampu mengembangkannya secara lebih luas. Karakter profil pelajar Pancasila sendiri ada 6. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbineka global, gotong royong, mandiri, bernalar, dan kritis. Nah, itulah tadi beberapa poin keunggulan dalam kurikulum Merdeka. Sebenarnya di dalam kurikulum Merdeka sendiri memiliki banyak sekali kelebihan dari kurikulum lainnya, karena suatu perubahan dalam kurikulum diharapkan mampu memperbaiki dari kurikulum sebelumnya. Semoga bermanfaat pada video kali ini. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.